Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya Cynthia dalam waktu teduh. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya hikmat dari Allah Bapa yang memampukan kita untuk mengerti firman dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Renungan harian hari ini berjudul dengan tujuan. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari 2 Korintus 3 ayat 11 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, hanya karena Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nats pembimbing hari ini diambil dari 2 Korintus 3 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Buku Rick Warren, The Purpose Driven Life, secara mengejutkan bertahan lama dalam daftar buku terlaris. Gebrakan yang fenomenal itu mengingatkan kita bahwa orang percaya dan orang tak percaya sebenarnya memiliki kerinduan yang sama untuk mengetahui tujuan hidup yang jelas. Kita semua ingin tahu apakah kita menjalani hidup yang bermakna. Hidup ini hanya menjadi rutinitas belaka bila tidak ada pemahaman yang kuat akan panggilan dan tujuan hidup. Dengan menjadi pengikut Yesus, kita mendapatkan keuntungan nyata karena memiliki keyakinan akan tujuan hidup. Katekismus Westminster menyimpulkannya dengan baik ketika menyatakan bahwa tujuan utama manusia adalah memuliakan Allah dan menikmatinya selamanya. Memuliakan Allah berarti mewujudkan karakter, kehendak, dan cara-caranya dalam segala kelakuan kita. Paulus mengingatkan kita bahwa karena kemuliaannya itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambar Kristus dalam kemuliaan yang semakin besar. 2 Korintus 3 ayat 18. Kita memiliki tujuan hidup agar sesama kita melihat seperti apa Allah saat mereka mengamati dan mengalami kasih-Nya melalui kita. Sungguh kehormatan yang besar untuk mencerminkan kasih, belas kasihan, keadilan, dan kebenaran Allah kepada dunia yang hatinya tertutup bagi kebenaran Allah. Tujuan hidup kita adalah menunjukkan kepada dunia betapa kecilnya kita dan betapa besarnya Dia. Itulah hidup yang berdasarkan suatu tujuan. Kiranya lidah dan hidup kita mengungkapkan Injil Kudus yang kita percaya. Kiranya ucapan dan kebajikan kita bercahaya untuk membuktikan semua ajaran itu berasal dari Allah. Tujuan hidup orang Kristiani adalah mengerjakan rencana Allah. Demikianlah renungan harian hari ini. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.